Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil tema pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faizat Daro ini, NIM 19140036, tempat tanggal lahir Malang 27 September 2000, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penduduk Indonesia sekitar 2.471.522 penduduk Indonesia memeluk agama Islam sebanyak 87% dan agama Protestan 7%, agama Katolik 3%, agama Hindu 1,7%, agama Buddha 0,7%, agama Konghucu 0,05% dan 0,45% lainnya. Dalam Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya dan menjamin semua akan kebebasan untuk menyembah menurut agama dan kepercayaan yang dia miliki. Pemerintah bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Hindu tumbuh dan berkembang menganut sistem kepercayaan bangsa Arya yang masuk ke India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Agama Hindu sendiri bersifat politeisme, yaitu percaya terhadap banyak dewa yang masing-masing dewa memiliki peranan dalam hidup bermasyarakat. Nah, agama Hindu itu menganut sistem kasta, yaitu mengatur hubungan sosial bangsa Arya dengan bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan dengan fungsinya. Selanjutnya, agama Buddha. Agama Buddha lahir pada abad ke-5 sebelum Masehi. Agama ini dibawa oleh Siddhartha Gautama, yaitu putra dari Raja Swadadana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu. Agama Buddha sendiri memiliki ajaran yaitu manusia akan lahir berkali-kali, yaitu reinkarnasi. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Perkembangan agama Hindu dan Buddha yang terjadi sejak awal abad kedua Masehi mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama yaitu dalam aspek agama. Awalnya masyarakat Indonesia itu berkeyakinan mengenai animisme dan dinamisme. Namun karena masuknya agama Hindu dan Buddha, maka meleburlah kedua kepercayaan tadi itu dan berakulturasi dengan ajaran agama Hindu-Buddha. Yang kedua yaitu sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan yang diperkenalkan oleh orang-orang India dan membuat masyarakat yang awalnya hidup dalam kelompok-kelompok kecil menjadi bersatu dan membentuk suatu kekuasaan yang lebih besar dengan kepemimpinan tunggal. Yang ketiga, bidang arsitektur. Tradisi megalitikum meninggalkan jejak nenek moyang bangsa Indonesia yang berupa puin dan berunda juga diyakini oleh berakulturasi dengan ilmu arsitektur yang berasal dari India karena terdapat perpaduan dalam gaya arsitektur pembangunan candi di Nusantara. Yang keempat yaitu bidang bahasa dan aksara. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang ada dalam sejumlah prasasti kerajaan-kerajaan Nusantara menunjukkan bahwa pengaruh adanya budaya India di Indonesia juga bersinggungan dengan aspek bahasa dan aksara. Yang kelima yaitu bidang sastra. Dalam bidang ini, pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tampak dalam karya sastra yang dikenal di Indonesia seperti Kitab Ramayana dan Mahabharata yang telah memperkaya khazanah epos dalam pewayangan Indonesia. Akulturasi kebudayaan Nusantara dan Hindu-Buddha. Akulturasi kebudayaan yaitu suatu proses pencampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain sehingga membentuk kebudayaan baru. Kebudayaan baru yang merupakan hasil percampuran dari masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Oleh karena itu, untuk dapat berakulturasi, masing-masing kebudayaan harus seimbang. Begitu juga dengan kebudayaan Hindu-Buddha dari India dengan kebudayaan Indonesia asli. Contoh dari hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dan kebudayaan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan dari candi Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Bangunan yang megah, patung-patung berwujudan dewa dan Buddha, serta bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur dari India. Bentuk candi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berunda yang merupakan unsur Indonesia asli seperti Candi Borobudur. Yang kedua yakni seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh India juga membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat dari pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar cangklangkan di Candi Borobudur. Yang ketiga yakni seni sastra dan aksara. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia.
berbentuk pada prosa dan ada yang berbentuk pada tembang, yaitu puisi. Berdasarkan dengan isinya, kasusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, kitab hukum, dan wiracarita. Bentuk wiracarita ternyata dapat terkenal di Indonesia, terutama kitab Ramayana dan Mahabharata. Yang keempat, sistem kepercayaan. Pada masa praaksara, orang-orang di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada yang orang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Nah, di antara benda-benda itu ada lukisan seorang naik perahu. Itu memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal rohnya akan melanjutkan ke perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Yang kelima yaitu sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, salah satu bukti akulturasi dalam bidang pemerintahan yaitu seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan goib seperti pada pemerintahan masa sebelum Hindu Belanda. Karena raja memiliki kekuatan goib, maka oleh rakyat raja dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal rohnya dipuja-puja. Selanjutnya yaitu agama Islam. Agama Islam sendiri masuk ke Indonesia sekitar abad 8 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dan berkembang melalui jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, dan kesenian. Sedangkan teori masuknya Islam di Indonesia menurut Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah terdapat 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia. Selanjutnya, wujud akulturasi budaya di Indonesia. Dengan budaya Islam yang sebelumnya Indonesia sudah memiliki corak budaya yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Yang pertama yaitu seni bangunan. Dalam seni bangunan bisa berupa masjid, makam, istana. Wujud akulturasi dari masjid kuno seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Jati, Masjid Kudus, dan sebagainya. Yang kedua yaitu seni rupa. Dalam seni rupa Islam yang berbentuk ukiran relief biasanya tidak menggambarkan bentuk manusia dan hewan. Ukiran relief yang biasanya ada di masjid, gapura, makam menggambarkan tumbuhan. Yang ketiga, aksara dan seni sastra. Pengaruhnya agama Islam dalam bidang aksara dan tulisan yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Yang keempat, sistem kalender. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia masih memakai kalender Saka, yaitu kalender Hindu, yang berupa Pahing, Legi, Kliwon, dan lain-lain. Setelah masuknya Islam oleh Sultan Agung dari Mataram mengembangkan kalender dengan menggunakan perhitungan bulan Komariah seperti tahun Hijriah. Pada kalender Jawa, Sultan Agung mengubah nama Muharram dengan kata Syuro dan Ramadan dengan kata Pasa. Berikut adalah beberapa referensi buku yang telah saya gunakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, pengucapan, ataupun beberapa kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.